Saya terima kasih banyak untuk guru-guru beri saya kesempatan. Harusnya minggu lalu, tapi minggu lalu saya tepat mulai radiasi dan ada beberapa kekurangan yang ada, dan ini dapat kesempatan kali ini bersyukur, berterima kasih untuk guru-guru yang hamba Tuhan juga di GKT yang beri kesempatan ini. Kita sama-sama mau belajar bertumbuh melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, sesi ini itu bergumul tentang menjadi gembala bagi domba sekolah minggu. Nah, tadi kita udah doa ya, guru-guru sekalian, kita udah doa, kita langsung saja untuk lihat, boleh ditampilkan ininya aja, PowerPoint-nya ya, lausedia. Jadi kalau bicara tentang menjadi gembala domba bagi anak sekolah minggu di masa pandemi. Ya, guru-guru kalau kita lihat surat yang diminta ke saya itu memang spesifik untuk bicara tantangan di masa pandemi. Ini seperti apa? Dan bisa tidak panggilan sebagai guru, terutama dengan jiwa seorang gembala, itu dijalankan di tengah-tengah kondisi sedemikian. Nah, boleh next ya, lausedia. Kalau kita lihat jujur ya, di dalam masa pandemi ini, kita akan menemukan ada begitu banyak tantangan, dan sebetulnya di dalam iman Kristen kita selalu melihat tantangan dan kesempatan itu berjalan bersama-sama. Asal kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa peka akan kairosnya Tuhan, momen kekekalan di tengah-tengah segala sesuatu yang berjalan, ya biasa-biasa aja lah, selalu menangkap. Ada tantangan, ya oke, ada tantangan, yaitu apa? Ada begitu banyak kesulitan di masa pandemi ini, ada social distancing, fellowship, ya kita tidak bisa lagi fellowship secara fisik, terbatasan. Ya, kalau diurutkan bisa panjang ya, lause-lause bisa mungkin bantu liatin tantangan-tantangan di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Ada banyak kesusahan ya, orang tua murid yang mengalami tantangan, jemaat kita, atau mungkin kita sendiri. Bahkan kalau kita temukan, ada juga hamba Tuhan yang mengeluh karena uang persembahan berkurang dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tantangan, tetapi sebetulnya ya di dalam setiap tantangan itu, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk melayani begitu besar sekali. Kalau kita lihat ya, saya kalau ketemu anak remaja ya, itu refleks mereka itu seringkali bilang, "Lause, susah." Mereka itu ya sebenarnya bukan anak remaja saja sih, hampir setiap kita ya. Kalau disuruh mendaftarkan kesulitan demi kesulitan, ya kita refleksnya cepat ya. Nggak bisa gini, orang tua nggak kasih izin, nggak ada internet, nggak ada uang saku. Terus saya sekolah di sekolah negeri loh, Lause, nggak ada pelajaran agama, susah ya. Banyak hal ya, kesulitan demi kesulitan. Lalu bilang susah jadi minoritas, kita susah untuk melayani, untuk jadi berkat. Nah intinya begini Lause, saya selalu tidak suka ya mendengarkan orang itu hanya sanggup mendata kekurangan demi kekurangan. Tidak ada ini, tidak ada itu, ada limitasi, ada keterbatasan, ada apa? Kita ini minoritas. Saya dulu sekolah di Madura betul-betul minoritas ya. Satu kelas 40 anak, yang Kristen cuma satu, Katolik satu. Very minority. Tapi di situ kita melihat di dalam segala minoritas, justru ajaibnya Tuhan kita itu bekerja dengan luar biasa. Itu prinsip kitab suci yang harus kita pegang. Ya, melewati seluruh pandemi. Pandemi ini kalau Bapak Ibu perhatikan dalam sejarah lause-lause, tiap 100 tahun itu akan ada pandemi model demikian. Di Eropa itu pernah terjadi pandemi Black Death. Ya. Itu kalau search di Google, 75 juta orang mati karena penyakit ini. Dan berjalan berapa lama? 7 tahun. Itu lockdown 7 tahun. Tapi kita lihat Tuhan bangkitkan orang-orang besar, salah satunya John Wycliffe ya. Di tengah kesulitan, tantangan di Eropa, iman Kristen itu dimurnikan. Dan orang mulai merasakan kebutuhan mencari kitab suci saat itu. Nah, di sini kita akan melihat, coba lihat ya, kalau kita lihat Yusuf itu minoritas di Mesir, cuman satu orang.
tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita bisa panjangkan banyak hal ya. Tuhan bekerja di dalam minority, di dalam kesusahan bangsa Israel di Mesir. Ya, Tuhan bangkitkan satu orang bayi ketika Firaun membunuh ribuan bayi orang Israel. Tuhan itu selalu bekerja di dalam limitasi, di dalam minoritas, di dalam tantangan yang ada. Kita bisa panjangin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Kita akan melihat orang-orang ini tetap bisa mentaklukkan setiap tantangan, bahkan bukan cuma itu, be blessing for others, menjadi berkat. Itu hidup yang puncak kehidupan kita, bagaimana saya ini tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan kita temukan dalam kitab suci 5 roti 2 ikan. Itu poinnya adalah 5 roti 2 ikan kalau dipegang oleh satu orang anak ini ya nggak bisa jadi apa-apa. Tapi setelah diserahkan kepada Tuhan, itu menghasilkan berkat luar biasa. Yaitu peristiwa mujizat paling besar dimulai dari apa? Lapar, tidak ada makan. Lalu di situ kita melihat Tuhan bekerja. Jadi poinnya adalah menangkap setiap kesempatan yang ada. Maka di tengah-tengah pandemi ini, saya tahu guru-guru merasa ya susah lah susah mau ketemu anak-anak, takut sakit, orang tuanya juga paranoid. Ada satu orang katakan pada saya, enggak tahu ya Pak, Lause juga pernah alami atau pernah dengar itu ya, masa pandemi ini banyak orang yang sensitif, banyak jemaat yang sensitif, gampang tersinggung, ya, gampang emosi, banyak hal ya, ada kesulitan-kesulitan, sehingga kita pikir, aduh jangankan untuk mikirkan pelayanan, untuk survive hari demi hari aja sudah menjadi sesuatu yang sulit. Tapi justru kita akan melihat di dalam bagian ini, di dalam setiap tantangan ada kesempatan besar. Nah, tadi Pak, Lause Sony ingatkan untuk kemarin minggu lalu ya, memang saya undang anak beliau, ada yang ikutkah atau anak-anak di GKT. Bapak Ibu kalau boleh next ya Lause dia, itu saya sendiri terharu Bapak Ibu lihat, berbulan-bulan kita mempersiapkan untuk bikin sal di tengah-tengah kondisi demikian. Nah ini gambar ini anak di Sowe ya, anak di Sowe di NTT di Sowe itu ada satu pemuda kumpulin berapa orang anak lalu pakai laptop. Nah saya tidak bisa kumpulkan beberapa gambar, ada foto-foto yang menyentuh loh Bapak Ibu Saudara, lause-lause sekalian, itu dengan modal HP ya. 14 atau 15 anak itu lihat. Jadi caranya gimana? Mereka cerita, gantian lause. Nanti 7 anak yang ngerubung di depan, nanti setengah jam kemudian pindah ke belakang. Anak yang belakang maju ke depan. Wow, waktu kami ceritakan itu kepada murid-murid sekolah minggu kami, mereka juga jadi terharu. Ada anak kelas 6 SD itu sampai dia terharu ya. Dia lihat ada teman-temannya yang di alor ya. Itu naik ke atas pohon 3 orang hanya untuk cari sinyal lalu ikutin acara sal itu. Dan kami guru-guru sudah mengirimkan aktivitas ya untuk sekian ratus anak itu 1 bulan sebelumnya. Jadi mereka ikut acara itu dengan 4 kali aktivitas ya sudah dikirimkan, sehingga mereka menikmati hamba Tuhan cerita aktivitas demikian ya. Dan respon baik dari orang tua adalah, kakak mau ya untuk kasih ke anak-anak kita. Jadi maksudnya bahasa Jawa itu apa? Belani rek, gitu kali ya. Dibelani, terus kita pikir, melihat respon anak-anak itu jauh lebih besar. Dan kita merasa apa yang kita lakukan tuh bukan belani rek, enggak. Itu sesuatu yang seharusnya, yang biasa saja, yang guru harus, yang selayaknya harus diberikan. Jadi melihat wajah-wajah mereka, boleh next ya, lau sedia ya, boleh next. Ini beberapa anak-anak, jadi kita bagi Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat ratusan, 400 lebih, dan tidak bisa lagi untuk terima anak-anak itu. Ya, 400 sekian anak itu mau ikut daftar, tidak sampai karena aktivitas kita juga sudah tidak bisa dikirimkan, waktunya udah mepet sekali. Poinnya adalah ketika melihat tantangan,
dan kita mau baktikan diri, komitmen dengan segenap hati, di situ kita melihat Tuhan memberkati luar biasa dan Tuhan buka jalan. Ada satu prinsip ya, lause-lause sekalian, orang yang terus mengeluh, susah dipakai Tuhan. Orang yang matanya lihat terus pada kesulitan demi kesulitan, gak bisa bertumbuh, gak bisa dipakai Tuhan. Terus akan mengasihani dirinya. Nah, maka lause-lause yang dikasih Tuhan, kita akan coba melihat di tengah-tengah keadaan demikian ada berkat yang Tuhan berikan, ya. Nah, boleh next lagi lause, next. Nah, saya tidak akan bahas wabah Black Death ini panjang lebar. Next lagi, boleh next. Nah, di dalam materi ini selama 1 jam saya mau sharingkan lause-lause untuk ini. Sorry, naik ke atas lause dia. Ada 3 atau 4 pembahasan lebih tepatnya untuk boleh melihat apa yang kita bahas selama 1 jam di sini. Jadi pembahasan pertama, kalau bagaimana menjadi seorang guru gembala bagi anak-anak sekolah minggu, pertama kita mesti melihat karakter murid itu sebagai domba. Jadi mengenal siapa yang kita layani, kedua, mengenal tantangan yang mereka hadapi, ketiga, mengenal siapa saya di hadapan Tuhan. 3 poin ini sangat penting sekali. Siapa orang-orang yang saya layani, tantangan apa di zaman mereka, ada kesulitan apa, karena setiap zaman memiliki kesulitannya berbeda-beda. Ya, esensi dosa memang tetap sama, tetapi muatannya ya. Nah, sekarang muatan tantangan paling besar itu adalah IT, ya. Wabah informasi yang seperti air bah, wah tidak tersaring lagi. Itu berbeda-beda ya tiap zaman. Nah, kita guru-guru merasakan tantangan zaman ini luar biasa ya, terutama ditambah dengan masa pandemi seperti demikian. Ada anak-anak bisa semakin egois, semakin antisosial, semakin malas, semakin ada beberapa anak-anak kecewa ya, ketidakpastian, peraturan berubah-ubah, nggak jelas kapan sekolah, ada banyak hal ya. Lalu mengenal zaman ini itu penting sekali ya. Lalu ketiga adalah mengenal siapa saya. Kenapa Tuhan hadirkan saya di sini, terutama saya spesifik, kenapa saya menjadi seorang guru, apa yang Tuhan inginkan, dan spesifik lagi, ada begitu banyak orang yang jadi guru, tetapi seorang guru dan gembala, tidak semua orang bisa lakukan itu. Bapak Ibu, guru, dia transfer knowledge saja. Kalau anak bisa perkalian, anak bisa hafal Pancasila, anak bisa doa Bapa Kami, that's it. Itu teachers. Tetapi teachers dengan a good shepherd, menjadi gembala yang baik. Seperti siapa? Seperti Tuhan kita. Itu sesuatu yang kadang-kadang guru-guru kita mikir, loh, saya dituntut itu lagi dah. Jadi guru syukur-syukur. Itu pun besar tantangannya. Ini masih disuruh jadi gembala. Aduh, ya kita merasa sesuatu hal yang, karena banyak guru tidak mengenal panggilannya. Kenapa? Dan siapa saya di hadapan Tuhan sebagai guru? Nah, lalu kalau bisa sesi terakhir kita bisa sedikit bicara hal-hal kreatif apa ya untuk menjangkau anak-anak di tengah-tengah masa pandemi seperti demikian. Nah, next lause dia, lause-lause yang dikasih Tuhan, kita sama-sama akan melihat karakter anak-anak yang kita layani ya. Tuhan memberikan gambaran mereka itu seperti domba. Kita guru-guru pasti tahu ya, unik sekali Tuhan berikan julukan itu domba. Yesaya katakan ada satu lagu Handel itu, all we like sheep, kita semua seperti domba, mencari jalannya sendiri. Karakter domba itu dipilih Tuhan untuk mewakili anak-anaknya. Jadi kita kalau bilang murid-murid, kalau kita katakan kita guru sebagai gembala, murid-murid itu sebagai domba kita tahu karakter domba itu seperti apa. Jujur, domba itu terkenal bodoh arah, sehingga Anda dan saya menemukan harus ada gembala domba, dan gembala dombanya itu beda ya, beda dari budaya kita di Jawa, di Indonesia. Kalau di dalam budaya Israel, budaya Jewish itu beda sekali dengan gembala yang ada di Asia, yang ada di Indonesia.
gembala-gembala di dalam budaya Alkitab memiliki tuntutan dan komitmen yang wow, besar sekali. Kenapa? Karena mereka menghadapi kawanan domba yang seperti Bapak Ibu tahu ya, domba-domba itu bodoh arah. Jadi intinya gini, 1000 kali lewat jalan yang sama untuk mencapai air di sungai itu, 1000 kali juga tetap mereka membutuhkan gembala. It is very depends on, sangat bergantung kepada gembala. Kenapa? Dia tidak seperti anjing atau bahkan kambing masih punya insting peka sekali untuk bisa kembali ke jalan yang sama. Bodoh arah. Jadi 1000 kali lewat jalan yang sama dia akan tersesat, mudah tersesat. Lalu kawanan itu selalu, domba itu disebut dengan sebutan kawanan. Kenapa? Sangat bergantung pada flock ya, pada kelompoknya. Sangat bergantung. Ya, jadi kalau ada satu kelompok yang nakal, miring ke kiri, itu akan membuat kelompok yang lain akan mengikuti. Nah, makin kita bicara tentang domba, makin kita ngerti, oh murid-murid kita kayak gitu ya. Walaupun asli nih, Anda dan saya juga kayak begitu gitu ya. Kita bergantung apa kata orang, bergantung apa penilaian orang lain, kita mudah ikut-ikutan, sehingga kita mudah tersesat. Ya, saya katakan domba itu selalu mencari jalannya sendiri. Sehingga kita tahu juga peralatan gembala, tongkat yang khusus untuk menarik leher mereka, karena mereka berkali-kali tersesat pada jalan yang sama. Sehingga tidak heran ada beberapa gembala itu harus patahkan kaki beberapa domba supaya mereka tidak gampang tersesat. Nah, patahkannya bukan kayak Anda dan saya patahin lalu patah tulang rusak, tidak ya. Mereka punya seni mematahkan itu. Prinsipnya bukan patahkan kali, diplecokkan kakinya sehingga domba itu terluka. Justru apa? Orang Jawa bilang ngintil. Dia takut sekali, dia akan bergantung kepada gembalanya. Ya, itu karakter domba yang ikut-ikutan, lemah, tidak berdaya. Itu menggambarkan murid-murid kita juga. Mereka itu kalau ngomongi tahu lause, atau kita sendiri, anak kita sendiri, kita menggembalakan anak-anak kita ya, tahu lause, tahu ma, tahu, tapi buat lagi gitu ya, tahu tapi buat lagi. Ya pokoknya jangan diomongi, aku tahu wis tahu, tapi jatuh lagi, lemah, tidak berdaya. Sehingga Bapak Ibu kalau lihat di Animal Planet ya, domba-domba itu kalau keledai diserang oleh serigala, dia akan balik belakang. Lalu apa? Dia akan gunakan kaki belakangnya untuk meremukkan kepala serigala. Lalu kambing dia atau apa? Kijang, dia akan pakai tanduknya untuk survive. Tapi domba waktu dikejar, dia akan menekuk kaki depannya yang kecil, lalu mengangkat, bokongnya, pantatnya, nungging gitu ya. Itu kan satu tindakan survive yang goblok banget gitu kan. Itu tinggal serigala datang dan menggigit. Itu satu gambaran betapa lemahnya anak-anak yang kita layani. Betapa perlu kita tuh sebagai gembala ngajar berulang-ulang pada mereka. Kenapa? Mereka gampang lupa, susah ingat. Dan kalau ingat pun, mereka akan punya alasan untuk tidak melakukan itu. Jadi itu gambaran tentang domba. Betapa butuhnya mereka memiliki gembala yang baik. Nah, kita mengenal kawanan domba, murid-murid kita seperti demikian. Next, kita juga coba melihat, boleh next ya, next turun ke bawah, lalu sedia, ya. Lalu kita akan melihat, tadi domba udah, lalu melihat tantangan yang dihadapi para domba-domba kita. Mereka hidup di tengah-tengah padang rumput yang seperti apa, di tengah-tengah zaman yang seperti apa. Ya. Bapak Ibu kalau lihat di dalam statistik ya, menghadapi anak-anak milenial lahir tahun 95 ini ya, walaupun kita akan melihat bahwa beda sekali cara menjangkau hati mereka. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam statistik ya, kita menghadapi satu zaman yang intinya dari statistik itu mau mengatakan bahwa betapa susahnya anak-anak kita itu konsentrasi. Betapa sulitnya budaya kitab suci. Hai Israel, dengarlah.
budaya mendengar, budaya konsen mencintai firman, itu tidak mudah. Ya, kalau Anda lihat ya, statistik itu sebutkan bahwa kalau menurut YouTube ya, YouTube itu semua YouTube yang terkenal, yang disukai orang, itu mereka melis bahwa durasi itu tidak lebih dari 3 menit. Kalau Bapak Ibu perhatikan konklusi dari publikasi video, itu tahun 2011 sampai 2018, usahakan videomu itu akan banyak orang subscribe, banyak orang akan likes, itu jika apa? Rata-rata semua video itu di bawah 3 menit. Bahkan lebih lagi, kalau video itu di bawah 1 menit, itu perfecto, sempurna. Kenapa? Kita menghadapi zaman, bahkan mungkin Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, kalau dikirim WA, film atau apa, kadang ada tulisan, tonton sampai selesai. Kenapa? Kita tidak tahan. Tidak tahan. Nonton 5 menit itu tidak tahan. Langsung anak saya juga gitu. Langsung cuma lihat apa? Lihat depannya aja, Ma. Sama apa? Terakhir, ini orangnya jadi mati atau enggak? Maksudnya cuma tahu konfliknya apa, lalu selesainya kayak apa. Mereka itu enggak tahan untuk lihat prosesnya ya. Dan Bapak Ibu kalau lihat dari Head of User and Content Operation TikTok, tahu ya, ibu-ibu, Bapak Ibu berapa nggak hafal ayat Alkitab tapi hafal beberapa TikTok seru itu loh Bapak Ibu, ada musik-musik, ada gerakannya, kira-kira gitu ya. TikTok itu diadakan satu user statistik di situ disebutkan bahwa generasi Z itu memiliki ketertarikan dan konsentrasi itu cuma 8 detik di depan. 8 detik itu Anda harus betul-betul menarik perhatian mereka. Anda harus betul-betul ear catching ya, atau eye catching buat mereka. 8 detik itu menentukan. Tik, tok, tik, tok, tik. Kalau 8 detik pertama kamu tik dan saya tidak bisa mengambil hati mereka, lewat. Sehingga kita melihat betapa sulitnya tantangan ini. Belum di dalam psikologi kita juga temukan daya konsentrasi anak-anak itu sangat minim sekali ya, walaupun tidak bisa dipukul rata. Tapi kita melihat 5-10 menit untuk anak-anak yang playgroup TK, untuk anak-anak SD, antara berapa? 15 sampai 20 menit atau 30 menit. Wah, itu sulit sekali ya. Kalau kita melihat anak itu bisa bertahan mendengarkan firman Tuhan 30 menit, luar biasa ya. Itu guru-gurunya persiapan dengan baik sekali. Dia memiliki kemampuan bicara baik dan Tuhan tolong dia. Maka kalau dari bagian ini kita menemukan zaman yang seperti demikian. Next. Bapak Ibu kalau lihat gambar saya ini, kita akan menemukan anak-anak kita itu yang bukan cuman menikmati banyak ya, tapi mereka itu kebanjiran banyak apa? Banyak bukan sekedar pengetahuan dan hiburan itu luar biasa. Bapak Ibu kalau tahu kartun mereka, dulu zaman Anda dan saya itu cuman apa? Si Unyil ya, atau apa? Tom and Jerry ya. Ketok banget umurnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Atau apa? Wah, sekarang animasi anak-anak itu bukan lagi 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Anda akan lihat Frozen, musiknya, lalu apa? Gambarnya. Wah, luar biasa. Yang saya mau katakan bahwa kita ini berkompetisi dengan dunia yang betul-betul mengerti hati anak-anak kita. Mereka studi baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mereka kenali anak-anak usia ini sama ini tertarikan pada apa? Pada musik kah, pada gambar kah, intonasi kah, dan mereka merampas hati anak-anak kita luar biasa. Jadi memang secara entertain kita tidak mungkin menang lawan Walt Disney. Nggak mungkin menang lah lawan apa Hollywood punya. Tapi poinnya adalah kita punya firman Tuhan. Kita punya panggilan jelas di hadapan Tuhan. Kedua. Dan apa? Ada Roh Kudus yang akan menopang kita. Ya, 3 hal itu memberi kita kekuatan. Dan firman Tuhan itu iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu menjadi janji, itu menjadi kekuatan kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Nah, walaupun kita tahu begitu banyak yang merampas hati anak-anak kita, tapi kekurangan semuanya menarik anak-anak bisa nonton 2 jam. Tetapi apa? Tidak ada relasi. Titik.
kehausan generasi Z kita sekarang, atau bahkan sekarang masuk di generasi alfa, anak-anak kita yang baru umur di bawah 10 tahun itu, kehampaan mereka yang paling besar adalah apa? Relasi. Mereka kehilangan relasi. Mereka berelasi dengan benda-benda mati, Bapak Ibu Saudara, yang tekan sana, tekan sini. Benda-benda mati itu mengikuti mau mereka. Mereka tidak tahu bagaimana berelasi dengan orang. Coba Bapak Ibu perhatikan, mungkin anak kita sendiri loh, tidak bisa ngomong sama orang tuh dengan bertatap muka. Nggak tahan mereka. Nggak bisa lama. Ya, mereka cenderung berelasi dengan 30 cm saja ya, melihat iPhone, melihat laptop mereka, itu saja. Dan mereka itu dididik untuk apa? Bapak Ibu, kiranya ya, kita belajar ini tuh melihat keseriusan zaman ini ya. Anak-anak kita itu dididik untuk menonton. Sampai sekarang pun sekolah minggu modelnya live streaming kan. Menonton gurunya bercerita, panggung boneka, menyanyi, atau setel film, menonton. Sehingga budaya menonton tuh bikin mereka pasif sekali. Mereka itu kadang tuh menonton dengan jiwa yang realita. Itu serem loh Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak lihat? Ya, kita sendiri kadang-kadang emak-emak itu kalau nonton bisa sampai nangis. Aku yang para pecinta drakor. Aduh. Melihat tontonan itu bisa termehek-mehek, nangis. Tapi celakanya kadang-kadang karena budaya menonton, waktu melihat tontonan dengan jiwa realita. Ada yang nangis, ada yang kadang-kadang badannya ikut begini, ada anak-anak itu jadi mau mukul. Melihat tontonan kayak jiwa realita. Tapi tantangan kita adalah apa? Mereka kalau melihat realita kayak tontonan, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Melihat realita, ada orang kesusahan, ada orang sakit. Biarlah saya itu tontonan, kayak nonton film aja. Jadi mati rasa, empati tidak ada. Ya, belas kasihan dibunuh dengan kebiasaan menonton seperti ini. Karena apa? Tidak ada sentuhan relasi. Itu yang televisi tidak bisa berikan, itu yang HP tidak bisa berikan, itu yang bioskop tidak bisa berikan. Habis nonton, tutup, selesai. Tetapi tidak ada yang mendoakan mereka, tidak ada yang mengingat ulang tahun mereka. Walaupun Facebook ingat ya, mengingatkan ya. Tidak ada yang menyapa mereka, tidak ada yang menasehati, dan tidak ada yang mengajak mereka berdoa bersama-sama. Mereka tidak punya itu semua. Betapa miskinnya generasi yang kebanjiran informasi dan infotainment ini. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya perlu jelaskan ini ya? Karena apa? Jiwa seorang guru yang sejati, jiwa seorang pelayan yang sejati, selalu dimulai dengan apa? Belas kasihan. Dimulai dari itu. Anda dan saya melihat generasi ini makin terhilang, keakraban mereka pada benda mati makin lebih besar daripada kepada manusia, dan mereka bosan terhadap Allah, bosan terhadap hal-hal yang rohani. Apakah tidak timbul belas kasihan di dalam hatimu? Ya, Yesus itu setiap pelayanan mulai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Belas kasihan. Mulai apa? Melihat dan timbul belas kasihan. Bapak Ibu lihat gambar-gambar ini. Apakah kita punya belas kasihan? Bahkan anak kita sendiri. Betapa kosong jiwa mereka. Maka perlu diisi oleh benda-benda mati. Kiranya ya ada belas kasihan. Sehingga menolong kita untuk mengenal diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Siapa anak-anak yang kita layani, betapa besarnya tantangan yang harus mereka hadapi, dan di dalam setiap tantangan ada kesempatan yang besar Tuhan berikan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat, memahami panggilan kita sebagai gembala. Lalu sedia, bolehkah next? Ya, sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara, panggilan sebagai gembala kita belajar tidak ada lain, yaitu dari siapa? Dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang mulia, Tuhan kita. Ya, kita melihat Yesus datang ke tengah dunia. Bapak Ibu lihat ada beberapa pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus tolak. Menarik sekali, kitab suci memberi kita data
Ada beberapa pelayanan, orang sakit, orang kerasukan setan, orang yang butuh mendengar khotbah Yesus, bahkan semalam-malaman menunggu Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata pada Petrus dan murid-muridnya, tinggalkan mereka, kita pergi ke kota lain. Di bagian mana? Di Markus, Bapak Ibu Saudara. Coba Ibu nanti baca di rumah ya. Markus pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Markus pasal pertama, ayat yang ke 37, 38, ya, itu Alkitab bilang orang banyak menunggu Yesus semalam-malaman. Markus pasal 1 ayat 37, waktu mereka menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Menarik loh. Yesus di dalam pelayanannya seolah-olah kejam, seolah-olah tidak punya empati. Orang sudah tunggu semalam-malaman ya untuk bisa dengarkan khotbah Yesus, untuk bisa disembuhkan, untuk bisa ditolong. Waktu Yesus melihat mereka, Yesus justru pergi ke kota lain. Kita cari pelayanan di tempat lain. Saya mau kabarkan Injil di situ. Kita akan melihat prioritas ya. Berarti apa? Pekabaran Injil lebih utama ya daripada kesembuhan, mengusir setan dan lain sebagainya. Tapi poinnya saya adalah ada pelayanan-pelayanan untuk orang dewasa yang Tuhan Yesus tolak. Tapi setiap guru-guru pasti tahu sekali, kitab suci membuka kita begitu banyak data. Tuhan Yesus tidak pernah menolak anak-anak. Yang menolak justru siapa? Murid-muridnya, orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang paling nggak bisa ngerti hati Tuhan. Jadi Yesus kelelahan melayani sepanjang hari, anak-anak itu datang dibawa oleh orang tuanya. Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang. Yesus selalu prioritaskan anak, ambil anak-anak menjadi alat peraga untuk mengajar murid-muridnya yang selalu bertengkar siapa paling besar. Ya. Intinya saya mau katakan, Yesus tidak pernah menolak pelayanan anak. Kedua, kita belajar Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, menjadi seorang guru dan gembala yang baik. Nggak bisa milih. Mesti centang jadi guru, ya satu paket guru dan gembala yang baik. Kita nggak bisa milih itu. Kalau guru-guru di luar tidak kenal Tuhan, mereka merasa jadi guru enough, selesai. Asal anakku pengetahuan nilainya A100 selesai. Apakah guru-guru itu menggembalakan jiwa anak-anak? Oh ya, nanti dulu. Gak cukup bayarannya. Menggembalakan. Panggilan apa itu? Dan panggilan itu Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Itu khas kitab suci. Guru dan gembala yang baik. Bapak Ibu, kalau gembala itu menariknya ya. Di dalam perjanjian lama. Pertama kali, kapan sih kata Tuhan gembala? Itu kapan, di mana? Orang-orang perjanjian lama itu sangat mengerti kalau gembala itu diidentikan dengan Tuhan adalah gembala mereka. Analogi gembala itu sangat dekat dengan gambaran Tuhan. Itu pertama kali dari Kejadian, itu diucapkan oleh siapa? Yakub. Yakub di masa tua dia tahu sebentar lagi dia akan mati, dia memberikan berkat kepada Manasye dan Efraim, anaknya Yusuf, lalu memberi berkat kepada 12 orang anaknya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub mengumpulkan mereka dan Kejadian 48 Bapak Ibu Saudara ayat 15 itu pertama kali dari mulut saleh Tuhan seperti Yakub, dia menyebut Tuhan itu sebagai gembala. Maka kalimatnya demikian ya. Jadi sebelum Yakub di usia tua memberikan berkat kepada Manasye dan Efraim, Yakub katakan demikian, pasal Kejadian 48 ayat 15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abram dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Itu kalimat dari siapa? Yakub. Yakub mengenali. Dia adalah orang yang berusaha berjalan menurut kekuatannya sendiri, menipu papanya, kakaknya, dan seumur hidup dia ditipu anaknya, ditipu istri yang paling dia cinta, Rahel. Ya, dia mengalami kesulitan di usia tua dia
Dia bilang, Tuhan, Engkau Allah Abraham, Allah nenek moyang, Allah Ishak, Allahku. Allah siapa? Engkau gembalaku. Maka setelah itu dia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Dan terus di dalam perjanjian lama, ayat yang terkenal itu Daud ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Aku tidak membutuhkan apapun. I shall not want. Aku nggak ingin yang lain, Tuhan. Aku sudah memiliki Tuhan. Aku tidak ingin yang lain. Bukan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa, aku berkecukupan, kaya. Bukan. Memiliki pribadi Tuhan. Itu yang terkenal ya, Mazmur pasal 23. Dan kita lihat juga nabi-nabi Tuhan itu sangat mengenali. Misal kalau sudah lihat di Yeremia 23, ya, Yesaya, Yeskiel ya, Lause, Yeskiel 34, itu Yeremia memberikan kalimat apa? Membedakan. Tuhan itu gembala yang baik. Dikontraskan dengan apa? Gembala-gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu tandanya pertama adalah apa? Mereka tidak peduli kalau dombanya tercerai-berai. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di hadapan Tuhan menjadi guru, menjadi gembala, kita tidak peduli kawanan domba kita tercerai-berai, maka Yeremia pasal 23 beritahu apa? Maka aku akan bangkit, aku akan mengalahkan, aku akan menghukum. Jadi bukan anak-anak ini, Tuhan yang akan berbalik memukul gembala-gembala yang jahat. Itu janji Tuhan. Aku akan berdiri sebagai apa? Musuh. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Waktu kita tidak bisa menggembalakan dengan baik, anak-anak itu nggak bisa komplain karena mereka nggak ngerti. Dan mereka terima saja. Maka siapa pembela anak-anak itu? Tuhan katakan, Tuhan akan bangkit untuk apa? Menghukum gembala-gembala yang demikian. Apakah kita sudah menjadi gembala yang baik ya? Bagi di kantor kita bisa juga kita jadi gembala untuk orang-orang yang bekerja pada kita. Kita orang tua dengan anak kita, kita guru dengan murid-murid kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba boleh next ya, lalu sedia. Nah, di dalam perjanjian baru itu menjadi jelas ketika kalimat Tuhan yang terkenal ego eimi ya, baik ke atas lagi, aku adalah, itu Tuhan memberikan satu sebutan, akulah gembala yang baik. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5, nanti lause-lause baca di rumah ya. Gembala yang baik itu, alangkah baiknya kalau nanti baca lagi ya, Yohanes 10 ayat 1-5, ayat 11 sampai 15, akan melihat, coba list, saya bisa temukan nggak 5 ciri seorang gembala yang baik. Dan dari 5 itu, saya ada berapa poin di situ. Ya, gembala yang baik itu, Bapak Ibu lihat kalau di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5 ya. Dan boleh next kalau sedia, di dalam perjanjian baru, itu ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus cerita tentang domba yang hilang, Yesus bilang, kalau kamu punya 100 domba, 1 hilang, apakah kamu tidak meninggalkan yang 99, lalu mencari 1 ekor yang hilang? Tentu kamu akan mencari. Dan Yesus bilang, pada waktu gembala ini menemukan 1 domba yang hilang, sukacitanya melebihi, mendapatkan 1 domba yang hilang ini, melebihi dari punya 99 kawanan domba. Nah, setelah Yesus berikan analogi seperti itu, maka Matius 18 ayat 12 ini keluar. Nah, saya sudah catatkan ayatnya, mungkin nggak seberapa jelas ya, tapi bolehkah lause-lause di rumah ikut baca ya? Ayo beberapa lause-lause, jadi bisa lihat sama-sama Matius 18, ini ayat yang 14, Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayat 14, 1, 2, 3, demikian juga Bapamu di surga ya, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi analogi ini jelas sekali, kita nggak perlu cari gembala siapa, yang dimaksud domba itu siapa. Karena kalau sudah lihat LAI juga memberikan penjelasan, anak-anak itu physically anak-anak, jadi domba itu digambarkan seperti
kamu tuh sedang melayani anak-anak, dan Bapa di surga tidak menghendaki satu anak-anak ini terhilang. Jadi cerita tentang gembala yang tinggalkan 99 untuk cari satu ekor domba yang hilang, lalu itu dianalogikan untuk siapa yang hilang. Ingat baik-baik, domba-domba itu seperti gambaran anak-anak kecil yang dilayani. Domba-domba yang mungil itu seperti anak-anak kecil yang dilayani. Ya, nah, maka Bapak Ibu Saudara boleh next ya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini relasi gembala dan kawanan domba, ya, relasi gembala dan kawanan domba. Ini yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang indah sekali menghidupi panggilan itu. Kita menggenapkan natur kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang gembala yang baik. Zaman ini bukan hanya membutuhkan seorang guru. Bapak Ibu, kalau guru, sebetulnya guru itu sudah tidak laku, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau itu anak-anak itu bisa search di Google. Anak saya kemarin mau belajar ini karena online ya. Lalu dosennya nggak masuk. Gampang mah, ada banyak guru-guru, Mbah Google. Dan mereka guru-guru elektronik seperti itu. Mereka cuma menyampaikan teori ini, hukum ini. Bapak Ibu kalau cuma mau pinter, nggak perlu guru sebetulnya. Guru-guru tipe sekarang ini sudah nggak perlu, sudah diganti dengan benda-benda mati. Nggak ada poinnya. Ya, online bisa mengganti posisi hanya sebagai guru. Tapi puji Tuhan, kita itu guru dan sekaligus gembala yang baik. Ada poin relasi itu yang membuat generasi kita ini haus. Banyak generasi itu yang stres, mau bunuh diri, yang rusak pengenalan diri mereka. Karena mereka tidak menikmati kehangatan relasi itu yang penting. Maka Bapak Ibu kalau balik tadi ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai 5, itu Bapak Ibu akan melihat begitu indahnya ya. Kenapa? Karena sebelum poin pertama mengenal kawanan domba, tadi saya baru persiapan ya, sore tadi persiapan lagi, saya menemukan satu poin yang saya nggak masukkan di dalam 6 poin ini. Nah ini harusnya bisa jadi 7 ya Bapak Ibu Saudara. Sempurna, poin 7. Saya belajar bahwa gembala itu kitab suci bilang, alangkah baiknya kalau kita baca ya, Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 10, ada kitab suci di situ bukan? Bukan. Saya harap guru-guru kalau ikut Zoom pun kitab suci tetap ada ya, karena kita semua berdasar apa kata kitab suci ya. Gembala yang baik, ayat 1, ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Menarik bahwa gembala itu memberikan identitas pada dombanya yang jelas. Saya tadi mikir, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan beri saya tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Itu gembala. Saya harus membimbing jemaat saya, anak-anak murid saya, remaja yang Tuhan percayakan pada saya. Tuhan beri tanggung jawab besar loh Lause. Pertama adalah apa? Kamu dan saya, kalau betul-betul kita gembala yang baik, itu memberikan nama kepada domba-domba. Nah budaya ini nggak ada, budaya Indonesia, Jawa, ada gembala domba, tapi nggak bisa seperti orang Israel. Kenapa? Saya baru tahu Bapak Ibu Saudara, di Animal Planet itu, budaya Jewish itu kalau domba-domba mau pulang, itu bukan gerombolan kayak kita gitu ya, kalau budaya di Jawa, langsung masuk, apa ya bahasanya itu, gerudukan. What is that mean with gerudukan? Langsung masuk. Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Itu beberapa gembala kadang pakai 2 batu untuk tempat kaki mereka, supaya mereka mengangkang, apa itu ya, buka kaki gini, ya, supaya apa? Mereka memanggil dombanya satu-satu, supaya apa? Lewat di bawah kaki mereka. Dipanggil sesuai namanya. Aduh, aku kok bingung ya, piye ya manggilnya, apa diberi nama Kriwol atau siapa, si coklat,
si Brente atau apa, si Bontot. Pokoknya lewat itu satu-satu dielus. Dia mengenali, karena betul loh, kitab suci itu mengatakan dia memanggil mereka masing-masing menurut urutan namanya. Waduh, maka poin satu yang saya tulis di situ, baru betul-betul kita ini mengenal tidak kawanan domba kita ini. Di tengah-tengah zaman yang anak-anak, wah Insta temanku 1000, followerku banyak. Tapi mereka punya begitu banyak follower, apakah mereka kenal satu-satu? Apakah orang itu kenal dia? Enggak. Kenalnya cuma di foto, di momen-momen yang bagus saja. Apakah sungguh-sungguh mengenal? Ingat Bapak Ibu Saudara, poin yang lebih awal adalah apa? Gembala itu memberikan nama, memberikan identitas kepada domba. Itu untuk jelas. Bahwa apa? Kamu milik Tuhan. Hei domba-dombaku, kamu anak Tuhan, nak. Jangan malu dengan tekanan dunia. Ya, dunia tidak tentu bisa terima kamu. Kamu mungkin dibilang sok alim lu, wah, sok apa? Sok suci lu. Kita betul-betul harus memberikan kekuatan identitas mereka bahwa jangan malu, kamu dikasihi Tuhan. Identitasmu gambar dan rupa Allah. Kamu dicintai Tuhan, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kayak bapak dan ibu ya, kalau anaknya pertama kali lahir itu ya, dia cinta anaknya luar biasa. Lo anaknya lo, bayi belum bisa apa-apa. Nyanyi ya belum bisa, lompat tali ya belum bisa olahraga. Ya, orang tua itu menerima anak itu enggak bisa apa-apa. Saya tetap cinta kamu. Kenapa? Anakku. Nah, anak-anak kita di tengah-tengah dunia ini, apakah mereka memiliki identitas yang jelas? Siapa? Guru Anda dan saya, orang tua, terus mengajarkan, memberikan identitas, memberi nama. Ya. Kamu lahir di tengah-tengah keluarga saya, kamu dididik di sekolah minggu saya 1 tahun, ingat dengan jelas. Kamu milik Tuhan. Jadi memberi identitas ya. Kedua, itu mengenal kawanan domba. Makanya kitab suci kita bilang, nama mereka satu-satu, dipanggil nama mereka. Jadi mengenal. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tuh mengenal anak-anak kita? Ya, mengenal, apakah kita tahu ulang tahun mereka? Dan ini membuat kita tuh bisa say hello pada waktu Zoom ya, kepada mereka. Ya. Apakah kita tahu dia anak keberapa dari satu keluarga? Ya, kadang-kadang waktu kita tahu, oh dia anak yang bungsu, oh dia anak yang sulung. Kadang-kadang dunia kita ini yang gereja-gereja apa? Yang mega church ya, orang anaknya terlalu banyak, guru itu bisa nggak kenalin anaknya satu-satu. Tanya, namamu siapa? Lause sudah tanya ini 3 kali, 3 minggu tanya namamu siapa, kira-kira gitu ya. Jadi, apakah kita kenal? Apakah mungkin bahkan kita kenal bahwa anak yang ini itu kalau dipendeli aja atau kalau dipelototin aja, dia langsung nurut. Tapi yang itu tidak bisa. Itu nek dipendeli, kadang bales mendeli. Gitu kira-kira ya. Maksud saya itu, apakah kita mengenal keunikan setiap murid-murid kita? Ya, ada yang satu, kadang perlu baru dia tahu. Tapi yang itu tidak perlu dipukul, tidak perlu dibentak. Yang itu dilihat aja, dia sudah datang sama lausenya. Jadi maksudnya kita tidak bisa pukul rata. Ya. Bahwa kita mengenal kawanan domba kita, Bapak Ibu. Dan relasi gembala domba itu, aduh luar biasa indahnya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk Tuhan, berilah aku kerelaan untuk punya hati seorang gembala yang baik. Wah itu blessing, sukacita besar Saudara, mencicipi di tengah-tengah planet bumi yang sementara ini. Anda dan saya bisa melayani sebagai seorang gembala yang baik, memiliki apa? Kasih dan penderitaan. Jadi satu. Kenapa? Orang itu kalau mengasihi, pasti menderita, Bapak Ibu Saudara. Guru kalau sudah sayang anak, orang tua sayang anak, kalau kau belum merasakan menderita, mungkin kasihmu kepada mereka itu kasih yang obral, kasih yang turutin aja lagi, daripada ruwet, daripada gegeran, daripada dia nanti nangis, sudah
Tapi gembala itu waktu dia mengasihi, dia menderita. Bahkan gembala agung jiwa kita mati untuk menebus dosa kita. Kata ayat selanjutnya adalah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi poinnya adalah apa? Kita tuh, Bapak Ibu, gini loh, selesai ya. Kadang kalau kita sayang pada anak kita itu, kita menderita itu merasakan satu dimensi. Dia itu kadang ngelawan kita, ya. Dia itu kadang menyedihkan hati kita. Dia itu kadang sengaja untuk tidak taat pada kita. Ada dimensi-dimensi penderitaannya. Kalau Bapak Ibu lihat anak yang hilang itu, papanya sayang anaknya. Di dalam kasih itu ada resiko apa? Ada resiko menderita. Mungkin orang tua paling mengerti ya. Orang tua menggembalakan anak-anaknya itu, aduh, anak itu disayang. Dan anak-anak kita adalah yang paling banyak membangkitkan air mata kita. Menghabiskan doa kita paling banyak. Kalau kau sudah merasakan kasih dan kesedihan di sana, kamu dan saya sudah sedikit mencicipi hati gembala agung jiwa kita. Tidak mudah, karena waktu Tuhan menggembalakan jiwa kita juga tidak mudah. Ya, kita keras kepala, mendukakan hati Tuhan, gampang kecewa, ya, gampang meninggalkan Tuhan, ya, gampang mutung pelayanan untuk hal-hal yang tidak penting-penting. That's it ya. Tapi saya rasa itu tidak terjadi kepada guru-guru di GKT ya. Itu tidak terjadi. Jauh-jauhkanlah. Itu mungkin terjadi di gereja lain, tapi tidak di GKT. Puji Tuhan ya. Nah, poin ketiga atau keempat lebih tepatnya itu adalah kasih dan keadilan. Guru yang dikasih Tuhan, apakah kau memiliki kasih dan keadilan? Intinya begini Bapak Ibu, kalau anak-anak kita sayang pada kita ya, karena merasa dikasihi, dia dekat sama kita, tapi dia tidak hormat pada kita, tidak ada sisi keadilan. Tanda kutip, rasa takut, kita guru yang gagal. Tapi juga kalau dibalik, kalau anak-anak itu hormat, melihat keadilan dalam diri kita, takut tapi tidak sayang sama kita, benci sama kita, kita juga guru yang gagal. Bapak Ibu, tadi di depan saya kasih tahu bahwa gembala itu untuk melayani domba-dombanya. Itu mengambil resiko, kadang mempatahkan kakinya, mempelecokkan. Ya. Karena apa? Karena demi menjaga supaya domba itu ngintil, mengikutin. Karena domba itu karena kupu-kupu, karena angin, karena apa? Binatang-binatang lain, hal-hal sepele. Dia gampang beralih dari fokus dari gembalanya. Maka perlu mematahkan. Jadi poinnya adalah apa? Kita guru itu ya, menggembalakan anak-anak kita sekarang. Itu ada kasih, tapi juga ada keadilan. Ya kita kalau di Zoom ya, menyapa anak-anak, kalau kebaktian, kita, halo anak-anak, apa kabar? Ada kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga ada dimensi tertib keadilan. Kita tidak mau anak-anak berteriak. Kita tidak mau anak-anak sesuka-sukanya. Jadi kalau kan masa pandemi ini ya, kita lebih banyak pakai Zoom ya. Karena saya pikir itu the best ya. Selama ini kami hamba Tuhan di Reform pikirkan cara paling baik baru sementara ini itu by Zoom. Karena relasi, bisa nyapa. Halo Darren, halo Gali, gimana Maria, Michelle. Oh, mereka tuh senang sekali ya, namanya disebut itu mereka senang. Halo Lause, ya, karena relasi ya disebutkan namanya. Loh, potong rambut ya kamu nak. Loh, tambah gemuk. Jadi mereka merasa, loh, Lausenya perhatiin ya, dia tambah gemuk, tambah kurus. Jadi itu relasi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu TV tidak bisa berikan. Nah, itu live streaming juga one way ya, monolog ya. Tidak bisa mengisi kebutuhan itu ya. Ya, anak-anak. Jadi kasih dan keadilan. Waktu kami pakai Zoom, kadang-kadang anak itu lari sana sini. Ya, saya pasti akan jelaskan. Semua yang ikut kebaktian lewat Zoom itu sama-sama dengarkan firman Tuhan. Saya akan tegaskan. Tidak ada yang berteriak. Di unmute. Kalau tidak, Lause minta untuk host yang ada untuk kasih teguran.
atau untuk kasih, pokoknya anak-anak harus lihat bahwa ini hal yang serius. Jadi kita berani menegur. Nah, jujur Bapak Ibu Saudara, kadang kita takut ya, kita beberapa guru itu lebih suka tebar pesona, mengasihi supaya anak itu cinta pada dia. Tapi takut sekali dibilang guru yang disiplin, killer, jahat. Takut sekali. Tapi jujur loh, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, guru-guru yang mendisiplin, yang menegakkan kasih dan keadilan itu yang lebih diingat anak-anak. Guru-guru gampangan, yang tebar pesona, itu akan lewat begitu saja. Nah, keempat, ya, jiwa seorang gembala itu berkorban dan tidak sadar kalau dia berkorban. Nah, itu gembala yang baik. Maka Yohanes 10 kan bedakan gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala upahan kerja berdasarkan upahan. Berapa jam, berapa menit, berapa detik, saya sudah berkorban luar biasa. Tapi saya ingat ya, Pak Tong pernah ingatkan kami, hamba-hamba Tuhan, dengan kalimat yang saya kutip ini, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan apa? Orang yang berkorban, kalau dia sungguh-sungguh berkorban, waktu dia berkorban, dia tidak sadar dia berkorban. Nah, itu baru berkorban. Kenapa? Kalau kita melayani berkorban, terus kita sadar kita itu berkorban, itu namanya pamrih. Itu sudah pasti pamrih. Aduh, aku keluarkan uang untuk ini, aku beli alat peraga, aku ini, aku udah kasih persembahan. Nah, saudara, itu pasti pamrih. Herannya ya, kalau gembala yang baik, dia korban, dia tidak pernah sadar bahwa dia berkorban. Jadi tidak masuk hitungan ya. Maka orang bilang, loh, Cek Belani nih ngajar anak-anak kayak gitu. Belani? Enggak, nah, ini selayaknya, sewajarnya. Ini sesuatu hal yang umum. Kenapa? Karena saya jelas panggilan saya siapa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, adakah itu dalam dirimu? Kadang guru-guru itu tantangan paling besar itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Ya, guru-guru sekarang masa pandemi di rumah, work from home, dan hatinya juga work still in home. Pikirannya cuma di sini, nggak punya hati untuk keluar dari rumahnya, untuk menjangkau anak-anak itu. Anak-anak itu yang sudah malas, anak-anak itu yang di rumah saja, anak-anak itu yang jiwanya penonton. Adakah hati yang mau berkorban ya? Adakah mau keluar dari zona nyaman kita? Saya waktu momen pandemi ini Bapak Ibu Saudara, itu betul-betul zona nyaman saya itu dicabut Tuhan ya. Banyak hal, kesehatan fisik semuanya. Ada banyak alasan, aduh, tapi tidak. Saya melihat tidak. Justru kali ini Tuhan tarik zona nyaman saya, dan Tuhan izinkan saya belajar beberapa hal yang baru. Saya yang gaptek akhirnya harus belajar Zoom, belajar bercerita, menghadapi kamera. Padahal dulu saya anti sekali. Lalu mengajar, nggak ada audiens. Ya saya bingung lihat kamera mana, mata masih melotot sana sini gitu ya. Masih celungak-celunguk gitu ya. Kadang malu lihat muka itu di rekaman. Orang bilang tuh guru belahom. Momen muka juga kurang bagus ya. Habis banyak hal, itu enggak penting-penting sebenarnya ya. Tapi kita lihat mulai belajar, mulai bikin PowerPoint ya. Wah, saya bersyukur Tuhan ya, di usia yang sudah makin tambah, masih Tuhan izinkan untuk belajar banyak hal. Dan gembala dan kawanan domba, relasinya adalah apa? Relasi yang setia. Bapak Ibu, Amsal itu pernah mencatat begini. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi siapakah yang setia? Wah, bagus sekali ayat itu Bapak Ibu Saudara. Orang baik itu banyak, tapi yang setia siapakah? Nah, itu gembala yang baik. Gembala yang baik itu setia melakukan pekerjaan yang itu saja, yang sama, lewati jalan yang sama berhari-hari terus. Nanti setelah sungai itu agak kering, pindah cari sumber air yang lain. Tapi poinnya adalah terus sesuatu yang apa ya? Sepertinya monoton. Sesuatu yang apa ya? Terus menerus.
Tapi itulah panggilan kita sebagai gembala. Ya terus menerus minggu demi minggu, mengingatkan anak-anak ayat hafalan, mengingatkan anak untuk baca kitab suci. Kadang kan orang tua susah juga jadi gembala yang baik. Kadang bilang, sudah dibilangi berapa kali? Mama sudah bilang berapa kali? Nah kita maunya berapa kali Bapak Ibu Saudara? Maunya berapa kali? Dibilangi sekali langsung ngerti. Itu kan maunya kita. Ya kalau kita pegang HP, kita relasi dengan laptop, dengan komputer ya, ceklek, pegang sekali, backspace, delete, enter, jalan. Tapi kalau kita pegang jiwa, nggak bisa. Butuh kesetiaan. Kitab suci bilang orang baik itu banyak. Ketoke baik. Hai, halo Lause, apa kabar? Yang setia siapa? Ada nggak orang yang setia? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Setia, bahkan tidak ada orang yang melihat apa yang dia lakukan. Tidak ada yang memberikan pujian. Dan nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan nggak menyapa kita, hai hambaku yang pinter cerita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Hai hambaku yang banyak kasih persembahan. Hai hambaku yang pinter aktivitas. Enggak, yang Tuhan cari itu apa? Guru-guru sekalian, dengarkan baik-baik. Tuhan mencari orang yang setia. Gembala itu, kalau gembala orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti gembala kita, model di Indonesia. Mereka tuh tinggalkan rumahnya, tidur di padang gurun. Mereka bahkan memiliki bau yang sama seperti domba-domba yang mereka ajar. Mereka sama-sama kedinginan. Mereka tinggal, mereka belajar setia menjaga kawanan domba. Setia, siapakah yang mendapatkannya? Perlu ya, kita lihat beberapa guru-guru itu, maafkan, banyak yang tipe tebar pesona, on off. Guru-guru Natal, guru-guru Pasca, atau orang ulang tahun gereja. Sedikit sekali guru yang setia. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita itu sebagai gembala yang baik, nah khususnya di masa pandemi ini ya, tantangan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Gembala yang baik itu bertugas untuk menyediakan komunitas yang baik bagi kawanan domba. Karena dia harus memberikan komunitas yang baik. Dia memilih rumput yang baik. Jangan sampai domba-dombanya terluka. Dia menjaga komunitas yang baik, jauh daripada serangan serigala-serigala. Kadang harus berlindung di goa-goa tertentu di tengah-tengah hujan. Menyediakan komunitas yang baik. Karena apa? Kalau Bapak Ibu buka search di Google itu ada kambing Yudas ya. Itu sebetulnya kambing Bapak Ibu Saudara. Diberi nama kambing Yudas. Karena dia tipe pengkhianat. Dia seperti domba, tapi sebetulnya dia itu kambing. Warnanya hitam, ada tanduk, tapi sebetulnya dia itu kambing. Tapi dia mengembe seperti domba, bulu-bulunya montok gitu seperti domba, dan dia seringkali nyelip di antara kawanan domba, dan dia merusak komunitas itu sehingga domba seringkali tersesat. Ya. Jadi menyediakan komunitas yang baik, Bapak Ibu Saudara. Itu penting ya, Bapak Ibu, justru di masa-masa pandemi ini, kita baik-baik guru mikirkan, komunitas yang baik seperti apa. Ya. Anak-anak kita kadang-kadang punya FB, punya Insta, ya macam-macam mereka, Twitter, mereka berelasi, bersosialisasi dengan orang-orang yang nggak jelas di mana-mana. Justru kita tuh menyediakan komunitas yang baik, ya untuk mengumpulkan kawanan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya selesaikan sampai di sini ya. Bagian terakhir itu, oke, hal-hal teknis simple apa ya di tengah masa pandemi ini, social distancing, ketidakpastian ya. Itu saya jujur loh Bapak Ibu Saudara, awal tahun ini ya, tidak ada satu manusia pun yang memikirkan bahwa education akan berjalan seperti ini, jujur. Tidak ada satu hamba Tuhan yang sadar bahwa cara kita melayani akhirnya akan pakai online. Tidak ada satu di antara kita yang tahu bahwa cara bersekolah pun akan berubah. Mungkin next ke depannya juga banyak hal ya. Kehidupan kita itu berubah begitu banyak hal. Sekolah-sekolah nggak perlu lagi gedung-gedung yang tinggi, yang besar. Banyak hal. Dan bagaimana kita
menyikapi hal itu. Nah,